Karena dia mencari makan kan di sana, di laut. Bukan ditaruh di rumah susun dia, atau dibuat ke rumah lagi. Berikutnya, berkaitan dengan rencana proyek PT MEK. Seharusnya penyelesaiannya kan melalui dialog. Kedua, kalau betul, karena saya belum mempelajari secara, kalau betul konsepnya adalah relokasi, yang semula ditawarkan 200 menjadi 500, itu tidak pas. Itu bukan orang yang digusur. Bukan orang ruli karena dipakai untuk investasi dan pembangunan, maka dia direlokasi. Ini orang tempatan. Duluan dia dari lembaga BP ini, tinggal di sana, beranak pinak, beranak itu. Yang betul adalah memanusiakan orang itu menjadi lebih makmur dia karena investasi. Maka dia harus bagian dari integrasi dari konsep pembangunan. Dia tetap di sana, terintegrate dengan investasi itu. Kalau rumah tinggalnya tidak cocok dengan kawasan pariwisata, rumahnya yang diperbaiki. Karena dia mencari makan kan di sana, di laut. Bukan ditaruh di rumah susun dia, atau dibuat ke rumah lagi. Tidak, kampung itu adalah bagian integral dari konsep pengembangan kawasan. Tidak perlu ada istilah gusur-menggusur. Kalau mereka memenuhi kualifikasi, melalui standar untuk dikerjakan, dikerjakan. Atau dihitung luasan tanahnya, maka itu menjadi saham mereka di perusahaan tersebut. Maka dia punya masa depan sampai anak cucunya. Jadi kalau saya punya lahan di sana, saya penduduk asli, dihitung silakan. Nanti dihitung sebagai saham saya di perusahaan PT MEK atau perusahaan apapun namanya. Sehingga saya sampai anak cucu saya terjamin. Bukan putus karena hari ini aja penyelesaiannya. Nah kalau itu mungkin tidak ada gejolak. Tapi kalau dia relokasi, dapat 500, terus dapat apa lagi? Setelah konsep ini selesai, mereka tidak aman sampai masa depan. Sampai kapan bisa terancam dengan investasi baru. Bukankah investasi itu untuk kesejahteraan kan? Dan juga kembali kepada konsep ilmu negara. Negara dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah bangsanya. Betul. Nah sekarang jadi tidak terlindungi mereka. Apa karena dengan atas nama undang-undang yang disampaikan polisi ini atas nama hukum, saudara? Hukum itu siapa yang buat? Kok kita yang membuatnya? Atas nama hukum, saudara jangan menghadang jalan ini. Menghadang jalan itu terjadi apa? Ada sebab kan? Sebabnya adalah BP Batam mau melakukan pengukuran. Tentu mereka menolak. Mereka tidak punya apa-apa selain ngadang jalan, punya badan saja. Tapi polisi dilindungi undang-undang, punya baju seragam, bersenjata. Mereka punya apa sebagai rakyat yang lemah? Berlindung kepada siapa dia? Tentu dia berlindung kepada badannya ini saja, fisik. Nah seketika dia melawan, dianggap perlawanan, melanggar hukum kan, lemah lagi dia. Padahal negara dibentuk, pemerintah dibentuk untuk melindungi mereka. Pertanyaannya sekarang, duluan mana status lahan itu dengan mereka? Dengan nenek moyang mereka? Mana dia tahu? Dapat dari mana Tuhan? Maka orang bilang secara bodoh-bodohan, tanah Tuhan katanya. Iya betul. Siapa milih lahir di Rempang? Kalau bisa saya memilih di New York lahirnya. Kan di Rempang lahirnya. Inilah saya beranak pinak di sini. Datanglah pemerintah ngotak-ngatik ini, jadikan hutan lindung, ini jadikan ini. Boleh, karena pemerintah punya kewenangan mengatur rakyatnya. Tapi kalau merugikan, mundur lagi lah. Ada yang salah nih. Jadi jangan yang ini terus dipajukan. Melanggar. Tetap salah rakyatnya akhirnya. Lemah mereka. Kan undang-undang. Isi undang-undang itu apa? Hukum itu. Semua orang yang hidup di negara Indonesia dianggap tahu hukum dan harus tunduk kepada hukum republik ini. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak apa tidak. Bahwa ini sudah hutan lindung, ngapa kamu tebang? Loh saya tidak tahu hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal. Anak saya lahir di sini semua berkebun.